Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Pada kali ini saya ingin membahas terkait daripada penipuan dengan mengirimkan file dengan bentuk APK. Nah, mungkin sebelumnya saya pernah menyampaikan ya atau membuat konten terkait dengan penipuan modus kurir. Ya sama aja. Modus kurir dia juga mengirimkan file APK. Namun ya, saya kira ini lebih menjurus ke APK pada umumnya ya. Jadi nggak hanya kurir, tapi ada juga yang berupa dia memberikan undangan wedding atau pernikahan, atau dia memberikan informasi-informasi yang lainnya, tapi bentuknya APK. Nah, ini bahaya sekali. Dan sebelum itu, biasanya saya juga tertarik ya dengan konten salah satu YouTube dan juga TikTok, namanya itu Mr. Bert. Ya, mungkin rekan-rekan juga tahu ya dengan nama itu. Biasanya sering diberikan edukasi terkait dengan upaya-upaya atau antisipasi supaya kita tidak terjebak dalam ruang lingkup scamming atau penipuan. Nah, ini bagus banget gitu. Dan terima kasih juga dengan channel Mr. Bert yang sudah memberikan edukasi luar biasa seperti itu. Nah, tapi ada konten yang saya menarik ya terkait dengan karena semakin maraknya penipuan melalui WhatsApp application dengan mengirimkan beberapa file, foto dan sebagainya. Ya, mungkin yang saya tangkap ya dari penjelasan Mr. Bert itu, kalau scamming melalui WA itu yang sering dikirimkan adalah link yang tidak jelas alamatnya dan juga model-model APK. Nah, kalau foto, kalau PDF dan sebagainya, voice note, aman-aman saja menurut beliau. Yang sangat disayangkan adalah banyak masyarakat yang trauma. Traumanya seperti apa? Karena model-model penipuan kayak gitu banyak, jadi apa-apa dimasalahkan. Wah, ini PDF-nya, P-nya kecil nih, atau besar semua, atau gimana. Itu dianggap scamming. Terus juga voice note, panah unduhannya ke bawah, dibilang scamming juga. Terus ada foto, wah foto ini bahaya nih, nanti masuk ke sniffing atau apa misalnya masuk ke phishing, itu juga dianggap permasalahan. Nah, dari channel Mr. Bert ini sudah menyampaikan untuk itu tuh tidak perlu khawatir ya, selama bukan dua model scamming kayak APK dan juga link, jangan khawatir untuk membuka. Ibarat masyarakat ini nih kayak parno aja gitu. Ya, saya kalau boleh mengomentari, wajar saja karena dengan bertambahnya atau pertumbuhan kecanggihan teknologi, penipuan ini semakin canggih juga gitu. Awal-awal model APK ini masih dianggap tabu ya. Wah, ini foto bentuk APK, ya udahlah, nggak ada salahnya kita klik. Dan ternyata kita baru tahu kalau itu sudah proses sniffing ya, kalau katanya orang IT. Nah, kita nggak ada yang tahu kalau memang dari foto atau dari voice note kita bisa kena hacking juga dari penipu kayak gitu, kita nggak ada yang tahu. Nah, jadi hal yang wajar gitu, kenapa masyarakat sekarang bisa menjadi parno atau panikan atau sangat ya apa sih istilahnya over anticipate lah atau apa bahasanya ya. Ya diwajari aja. Dan ini tugas siapa? Ya saya kira tugas semua orang yang berkompeten di bidang IT. Tolong berikan banyak edukasi seperti Mr. Bert ini. Berikan edukasi yang banyak, edukasi yang sampai ke masyarakat sehingga kita juga bisa selalu antisipasi. Nah, gitu ya. Saya kira ini tugasnya para hacker, para IT. Tolonglah berikanlah edukasi. Jangan sampai hal-hal kayak gini tuh memberikan dampak yang merugikan masyarakat. Dampaknya sama kan kayak korupsi-korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum. Kehilangan uang, kerugian uang, sama dampaknya. Kalau kalian menolong,
justru masyarakat ini terbantu dengan baik. Kalau saya jujur karena orang hukum ya, saya hanya bisa membantu dari aspek hukumnya aja. Ya kan? Adapun kalau kayak pengaduan, tindak lanjut sampai kepolisian dan sebagainya, ini kan beda lagi tugas kepolisian dan kejaksaan. Nah, saya juga hanya bisa menghimbau masalah-masalah sudut pandang hukumnya aja. Nah, memang APK ini sangat berbahaya ya, dan saya juga pernah mengalami, maksudnya menemukan orang yang menyebarkan APK ini, file yang berbentuk APK, itu tidak hanya orang asing, tapi tidak menutup kemungkinan yang mengirimkan adalah kawan kita sendiri atau orang yang berada dalam satu grup. Nah, ini ada contohnya. Contohnya saya berikan. Memang ya gimana ya, sebelumnya kita diskusi biasa, tiba-tiba kok ada dia mengirimkan link undangan nikah, tapi bentuknya APK. Ya kita udah tahu kan, karena sudah maraknya scamming kayak gini, ya kita juga selalu antisipasi. Nah, oleh karena itu model-model kayak gini tuh ternyata sangat mengerikan ya. Mana tahu misalnya keluarga kita atau orang yang kita kenal dekat, misalnya, datang dong ke pernikahan gua, tiba-tiba dikirim undangan bentuknya APK. Itu kita tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu, untuk orang-orang IT, orang-orang yang berkompeten di bidang teknologi, tolong berikan banyak edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat ini tidak mengalami banyak kerugian. Dan untuk masyarakat, silahkan perbanyak lagi edukasi, perbanyak lagi literasi, perbanyak lagi untuk mengambil info-info yang sangat penting supaya kita semua juga tidak terjerat dalam penipuan ini. Ya paling enggak supaya scammer-scammer ini jerah lah, atau minimal berkurang lah. Saya kira itu ya. Jadi kita sama-sama untuk memerangi scammer-scammer model online kayak gini. Dan jujur aja, kalau ini diselesaikan secara hukum, memang agak sulit. Karena kan ini tidak secara langsung ya, by apa istilahnya ya, by online. Mengejarnya juga susah nih, karena ini sifatnya anonim juga. Saya kira itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.